Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Deren Xavier Sanjaya. Saya bersyukur bisa bersekolah dengan bantuan BAS. Bisa mengenal seorang om yang baik. Deren percaya om adalah wakilnya Tuhan, sehingga Deren bisa sekolah. Cita-cita Deren adalah menjadi pemain drum yang suatu saat akan sukses. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Hai Banti, perkenalkan nama aku Hana Manet Salonika, umur 18 tahun. Dulu aku bersekolah di SMA Kristen BPK, dan saya dulu berkeinginan untuk masuk ke kampus LIKMI dengan bidang informatika. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bonti karena telah membantu diberikan kesempatan untuk bersekolah di SMA Kristen BPK hingga lulus. Dan saya sekarang telah diterima di LIKMI dengan bidang yang saya inginkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Yata Ezekiel. Sekarang saya sudah naik ke kelas 4. Saya menerima bantuan BAS dari GKI Kebonjati 100 sejak tahun 2022. Terima kasih GKI Kebonjati 100 karena telah memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason dari SMA Intelijensia. Sudah 2 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati nomor 100. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Umat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan kerinduan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 4 mengatakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dengan berdiri, mari kita naikkan pujian bagi-Nya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan melambang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan melambang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan melambang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Salam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, warga GKI Kebonjati Bandung, selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya mengajak kita membaca Alkitab dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Ibu Bapak, malam selalu paling gelap sebelum fajar. Dalam kegelapan malam yang paling pekat, setelah berjam-jam kita melihat nih kegelapan terlalu sangat pekat dan tidak mungkin ditembus oleh matahari, namun kita tahu pasti akan ada saat di mana fajar akan merekah. Ketika ibu bapak saudara merasa dalam hidup sedang berada dalam masa-masa gelap yang paling pekat, ingatlah dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun ada fajar yang siap untuk terbit dan memberikan sinar matahari bagi kita. Kitab Mika secara umum ketika kita membacanya ibu bapak saudara, kita akan mendapati bagaimana Nabi Mika bukan saja secara tegas, melainkan juga secara keras memberikan kritik kepada umat Israel yang hidup dalam dosa. Dan dosa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh sangat melukai hati Tuhan. Mika mencela pemimpin yang tidak adil. Mika justru mengatakan harusnya mereka membela hak-hak orang miskin. Mika memberikan kritik yang keras terhadap orang-orang yang berkuasa,
tetapi justru menggunakan ataupun memanfaatkan posisi mereka, kekuasaan mereka demi meraup keuntungan dengan cara memutarbalikkan keadilan. Dan apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh melukai Tuhan. Apa akibat dari dosa yang sudah mereka lakukan? Akibat dari dosa yang mereka lakukan adalah Mika pasal 4 ayat 14. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Maka mereka dikatakan mereka harus siap mendirikan tembok. Karena apa? Karena ada pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dan dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Nabi Mika memberikan peringatan kepada umat akan ada bangsa lain yang akan menghukum mereka. Allah akan menghukum mereka sebagai akibat dari dosa dengan cara menyerahkan umat Israel kepada bangsa-bangsa lain yang ditindas dan akan membawa mereka ke tempat pengasingan, yaitu Babel. Namun ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang hukuman atas akibat dari dosa yang mereka lakukan tidak hanya berhenti sampai di situ, melainkan ada berita pengharapan. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Ada berita pengharapan karena justru dari Bethlehem Efratah, kota yang kecil, kota yang tidak dipandang, pedesaan, justru dari tempat itulah akan lahir dan akan memerintah bagi Israel, yaitu Sang Mesias. Sang Mesias itu lahir bukan dari pusat, yaitu dari Yerusalem ataupun dari Sion, justru lahir dari kota kecil, yaitu Bethlehem Efratah, yaitu kota di mana Raja Daud lahir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada para penguasa, Nabi Mika mengkritik dan menegur mereka, dan justru Tuhan sendiri akan mewujudkan rancangan keselamatan untuk mereka dengan kelahiran Sang Mesias, justru bukan dari Sion, bukan dari Yerusalem, melainkan dari kota kecil, yaitu Bethlehem, yaitu Efratah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ibu bapak GKI Kebonjati secara khusus berulang tahun yang ke-100. Apa yang bisa kita maknai ibu bapak saudara melalui teks ini? Bahwa seringkali kita berpikir bahwa di pusat-pusat kekuasaanlah maka pasti terjadi yang namanya kebaikan, pasti terjadi yang namanya kemakmuran, pasti yang terjadi adalah kesejahteraan. Namun Tuhan berkali-kali memberikan kejutan-kejutan kepada kita. Cara Allah bertindak seringkali melampaui prediksi kita ataupun perkiraan-perkiraan kita. Di kota-kota yang kecil, di tempat-tempat yang kecil, bahkan di tempat-tempat yang sama sekali kita tidak duga, Allah bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, dan mata semua orang akan terarah kepada tempat-tempat kecil dan yang seringkali luput dari pandangan orang banyak, sehingga begitu banyak orang akan memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, secara khusus warga GKI Kebonjati yang berulang tahun ke-100, dalam hal ini GKI Kebonjati, Tuhan memberikan begitu banyak karya pelayanan kepada GKI Kebonjati. Maka biarlah bersama-sama dengan kita semua GKI Kebonjati dapat melakukan karya pelayanan, memperhatikan mereka yang lemah, memperhatikan mereka yang terpinggirkan, memperhatikan mereka yang diasingkan, agar kiranya dengan pelayanan-pelayanan kita menjadi berkat bagi setiap orang yang merasa terpinggirkan, bagi setiap orang yang merasa lelah dan letih hidupnya, maka kita bisa hadir di sana dan menjadi
berkat. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin seluruh karya pelayanan yang pasti masih tetap GKI Kebonjati lakukan. Amin. Nama saya Erni Rustandi. Saya dilahirkan dari keluarga yang bukan berlatar belakang Kristen. Tapi bersyukur sekali orang tua saya sudah mengajak saya untuk ke gereja di usia saya masih 4 tahun. Waktu itu saya bersekolah minggu di Citepus. Karena di GKI Kebonjati, Jalan Kebonjati ini belum menyelenggarakan sekolah minggu. Tetapi sejak remaja, pemuda, dan sampai saat ini saya bergereja di GKI Kebonjati. Buat saya, GKI Kebonjati adalah rumah kedua. Kemanapun saya pergi, saya pasti akan kembali ke GKI Kebonjati. Saya berharap GKI Kebonjati ini juga menjadi rumah bagi jemaatnya. Dan tentunya menjadi tempat buat siapapun yang mencari Tuhan dan ingin bertemu dengan Tuhan bisa bergereja di GKI Kebonjati. Karena Tuhan ada dan hadir di sini. Saya mau cerita tentang Tuhan yang ada dalam setiap musim hidupku. Dan cerita kali ini agak unik karena biasanya orang tuh identiknya kalau Tuhan hadir itu ketika sedang di gereja atau sedang melakukan hal-hal yang rohani kayak baca Alkitab gitu-gitu. Tapi kali ini pengalamanku adalah ketika sedang mendengarkan radio dan lagu yang aku dengarkan waktu itu bukan lagu rohani. Lagunya judulnya Satu-Satu. Di bagian ref lagu ini dikatakan bahwa akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Dan saat lirik-lirik itu dinyanyikan dan diperdengarkan, aku merasa Tuhan yang menyapaku dan berkata, Selin, semua orang pernah mengalami kehancuran itu. Dan semuanya belum akhir. Masih ada yang namanya masa depan kalau kamu mau bertahan. Hancur itu, sekali lagi, semua orang pernah mengalaminya. Tapi hancur bukan akhir dari segalanya. Ketika kita mau mencoba untuk merangkai satu-satu, di situ harapan itu muncul, dan yang menolong kita untuk merangkai satu-satu itu bukan karena kita sendiri, tapi Tuhan yang beserta dengan kita. Wah, itu bagian yang paling membuat aku selesai dengar lagu itu, semangatku balik. Lalu aku merasa, ya udah, dunia yang hancur adalah bagian dari kehidupan. Ayo bangkit lagi dan merangkai lagi satu-satu jadi cerita yang indah. Bagian awalnya dibilang akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Ketika kalimat-kalimat itu dinyanyikan dan dimunculkan, aku jadi mikir bahwa iya, Tuhan yang berkata seperti itu. Hancur itu adalah bagian yang biasa dialami oleh semua orang. Tapi selama masih mau bertahan, dan Tuhan akan menolong untuk kita merangkai lagi satu-satu. Ketika mendengar lagu itu, aku yang saat itu sedang lonely dan merasa sendirian banget, hancur, aku merasa Tuhan berjalan bersamaku. Haleluya.
Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas rencana-Mu yang ajaib sejak semula, mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa. Melalui nubuatan para nabi, Engkau telah menyatakan janji keselamatan yang digenapi dalam karya salib. Tuhan, tolong kami untuk selalu mengingat bahwa karya keselamatan-Mu adalah bukti cinta-Mu yang tak terbatas. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh syukur dan iman yang teguh, sehingga kami menjadi saksi-Mu di dunia ini. Bimbing kami untuk berjalan dalam terang janji-Mu, setia melayani dan membawa kabar baik kepada sesama. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk anak-anak muda, siap melayani ya, dan tetap semangat. Shalom semuanya, ketemu lagi di acara Podcastnya Orang Bingung GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Nah, hari ini kita akan sama-sama ngobrol lagi bareng satu ibu rumah tangga ya, tapi juga emak-emak nih kelihatannya ya, yang serba bisa gitu ya. Nah, biasanya ibu rumah tangga itu identik dengan kesibukan di rumah dan gak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan lain atau profesi lain. Nah, tapi ibu yang satu ini, emak-emak yang satu ini ajaib ya. Mari kita kenalan langsung saja. Yuk silakan kenalin dulu. Halo, aku nyebutnya kok Andi Agus ya. Iya. Udah nggak biasa nyebut Agus Gunawan. Hai Kak, selamat sore. Perkenalkan saya Jessi Anggraini. Belum emak-emak, baru ibu-ibu. Ibu ya. Iya. Iya. Oke, kita panggil Jessi aja ya. Oke, nah Jess, ibu rumah tangga masih ya? Masih. Belum dipecat belum. Belum ya. Oke. Nah, pekerjaan apa aja sih selain ibu rumah tangga? Katanya serba bisa nih. Boleh cerita dong awalnya dan sebagainya sampai sekarang. Yang terakhir nih profesinya apa? Jadi aku ini sebenarnya kalau diambil benang merahnya, merahnya aku itu adalah pekerjaan aku tuh di entertainment sebetulnya. Karena memang dari kecil itu passionnya aku tuh di dunia nyanyi sebetulnya. Nah dari dunia nyanyi itu dari SD aku kan seneng nyanyi terus sampai pelayanan di gereja. Udah kayak gitu dari pelayanan di gereja terus aku dianggap bisa lah gitu. Dan bagus lah ya. Bagus gitu. Terus ya diajakin juga sama teman, yuk jadi vocal coach kalian katanya kayak gitu. Jadi dari penyanyi di gereja ikut lomba, terus dilihat orang, diajakin jadi vocal coach. Terus di gereja juga selain jadi singer juga aku suka jadi MC gitu kan. Nah dari situ juga sering diminta sama orang gereja untuk mau nggak MC lah di weddingannya gua gitu kan gitu. Lumayan kan, maksudnya harganya murah kan, karena aku belum profesional dulu ya. Kenal-kenal aja. Gitu. Jadi ya aku inget banget dulu waktu pas MC pertama kali itu dibayarnya cuman Rp75.000 saja diangpauin. Itu kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2002 kayaknya, 2002. Masih baru lulus SMA lah gitu. Tapi lumayan kan dulu 75.000 tuh zaman aku lulus SMA gitu kan kayak wah lumayan lah gitu ya. Bisa seminggu di kantin. Nah gitu kan. Terus dari situ terus aku ngerasa passion aku memang di situ dan emang dari dulu aku tuh senang acting karena dulu waktu lulus SMA aku tuh pengen banget sebetulnya kuliahnya tuh di IKJ, ngambil jurusan acting. Tapi nggak boleh ya sama orang tua. Pokoknya orang tua bilang udahlah kuliah tuh yang normal-normal aja lah gitu, nggak usah ngambil yang kayak gitu-gitu kan. UUD ya ujung-ujungnya duit gitu, cari duit karena kayak masa depannya tuh nggak ada gitu kalau ke situ-situ. Terus tapi karena aku orangnya tuh ngerasa bahwa itu tuh passion aku gitu, jadi ya udah. Jadi sekarang aku profesinya setelah menggeluti dari 2001 lah ya sampai sekarang profesinya di dunia entertainment itu sebagai MC.
kemudian singer, Singer, vocal coach. Vocal coach. Aku juga penulis naskah, penulis lagu. Iya, penulis lagu, Kemudian penulis naskah. iya, naskah film, naskah drama film, mungkin naskah musical. laut mati enggak ya? Apa itu naskah? Itu. Apa tuh? Perkamen buat Alkitab. Oke, Enggak. nulis film juga terus? Nulis film, terus aku juga seneng lakon di film juga. Oke. Beberapa kali juga dipakai untuk nulis lagu untuk FTV dan juga beberapa film indie. Dan juga terakhir kemarin karena pandemi, aku tuh menulis sesuatu yang aku udah pengen tulis dari lama tapi ternyata enggak. Jadi aku bikin novel, genrenya komedi romance gitu. Ada di platform online sih sebetulnya. Waduh, gitu. ya. Itu semua digeluti ya? Digeluti. Oh, aku sempat hilang, bukan hilang arah sih sebenarnya karena memang kebutuhannya banyak ya. Jadi aku sempat lagi itu juga buka bridal. Terus aku sempat juga jualan makanan online just tip, terus gitu deh. Jadi semua sempat dijajal sebetulnya. Apapun yang bisa dilakukan. Oportunis anaknya. Mungkin satu lagi yang belum disebut ya, juri juga. Oh iya, juri juga. Kadang-kadang saya lihat suka jadi juri di mana gitu. Iya betul. Ngajar public speaking juga ya dulu gitu. Tapi sekarang yang public speakingnya aku lagi hold dulu sih. Gitu. Nah, jadi betul ya, ibu rumah tangga yang ajaib nih ya. Ya. Nggak ajaib kok, bakat. Bakat. Ku butuh. Ya. Bakat ku butuh. Ya. Nah, ini menarik ya. Gimana tuh bisa sebagai ibu rumah tangga tapi profesi juga sebanyak itu, bagi waktunya gimana nih Jess? Bagi waktunya supaya bisa jadi pengalaman juga bagi orang yang mau terjun kayak Jess ini. Sebenarnya aku tuh bersyukurnya gini sih kok, aku waktu ketemu sama pacar aku dulu yang sekarang jadi suami gitu. Masih yang ini ya? Masih. Puji Tuhan masih. Iya. Aku tuh memang dia itu sangat mengerti banget sama passion aku di area entertainment ini ya, area otak kanan lah ya gitu. Dia tuh jadi dia tuh nggak yang sesudah nikah kamu harus pure jadi ibu rumah tangga gitu. Aku bilang kalau kayak gitu aku benar-benar bisa stres karena aku yang dulunya aktif gitu, ini jadi diem gitu kan. Nah dia tuh seneng malah kalau ngelihat aku tuh produktif, walaupun kadang-kadang mungkin bukan dikorbankan sih, tapi aku harus mengatur prioritas. Gitu. Cuman kadang-kadang memang kalau misalnya eventnya lagi numpuk gitu, dia yang akan berperan menggantikan aku sebagai ayah dan ibu dari anakku. Tapi kadang gantian juga gitu ya? Kadang gantian, kalau dia yang lagi sibuk, ya aku yang ngurusin anak dan sebagainya gitu. Tapi memang aku bersyukurnya itu sih kok. Jadi aku tuh ketemu sama pasangan yang memang sangat mengerti dengan passion aku gitu. Jadi dia yang mendukung banget untuk kita bisa bagi waktu yuk gitu kita bagi. Karena kita tuh bukan di dunia pekerjaan yang memang waktunya tuh bisa kita atur gitu kan, dari 8 to 5 gitu, udah gitu selesai. Nah ini kan enggak, kadang kita bisa kerjanya sampai malam, bahkan dari pagi sampai malam gitu, bahkan bisa nginep di luar kota yang seperti itu. Tapi dia support banget gitu. Jadi gimana bagi waktunya memang kalau untuk yang sudah berumah tangga itu memang benar-benar harus ngobrol sama pasangan bahwa ini bukan sekedar melulu passion gitu, tapi memang apa yang aku lakukan itu aku selalu benang merahnya lagi nih, yang aku lakukan itu harus berguna. Berguna bukan cuma buat diri aku doang, tapi untuk orang-orang yang berhubungan sama aku dan yang pastinya itu tuh ngeberkatin orang gitu. Selalu poinnya itu yang aku ini, dan itu puji Tuhannya aku tuh satu visi sama Peter tuh. Sama pasangan aku. Jadi memang dia ngerti banget kesibukan aku bahwa ini tuh harus jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif gitu. Apa yang aku kerjain. Ini ngatur waktunya sendiri apa udah pakai manajer nih? Saking banyaknya, ibu rumah tangga punya manajer gitu ya. Wah, keren nih. Sebenarnya kalau untuk yang vokal, karena aku kan punya sekolah vokal sekarang ya. Sebenarnya bukan sekolah sih, aku nggak berani sebut sekolah gitu karena memang kita bukan tempat sekolah yang ada kurikulum dan sebagainya, bukan. Tapi memang tempatnya aku itu kan emang khusus untuk membentuk performer gitu. Nah, karena puji Tuhan muridnya semakin lama semakin banyak, jadi aku memang punya asisten yang khusus mengatur jadwal itu. Tapi kalau untuk jadwal kayak MC, event kayak gitu, aku masih atur sendiri sama Peter juga gitu. Pernah miss gitu. nggak? Waduh, pernah. Salah masukin tanggal, tahu-tahu double. Kalau double puji Tuhan belum dan jangan gitu. Bukan belum, amit-amit jangan gitu.
Cuman memang pernah bentrok kan, jadi aku salah klarifikasi. Jadi harusnya meeting di mana, ternyata aku harus sudah ada jadwal ngajar di mana gitu. Jadi itu yang kadang-kadang miss di jadwal aja sih. Tapi tetap ada ya miss gitu ya. Ada. Saking padat. Saking padat. Akhirnya untungnya sekarang udah zaman online kan kok. Jadi ya udah, boleh nggak online aja. Untungnya. Iya, untungnya gitu. Pengen tahu nih ya. Senin ngapain aja nih? Nah, sebenarnya ya idealnya ya, aku tuh kan nggak kenal weekend sama weekday kan kalau kerja kan gitu. Karena untuk di entertainment sendiri untuk MC singer gitu biasa aku ngambilnya di weekend kan, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau untuk hari biasa aku ngambil untuk yang vokal ini kan gitu. Nah, itu hari apa itu? Itu nah aku tuh udah punya komit nih kalau Selasa sama Rabu, makanya Popcast-nya kan bisanya hari Rabu ya. Kalau Selasa sama Rabu itu aku khususkan untuk waktu sama family dan juga waktu untuk meeting-meeting misalnya gitu. Itu di Selasa sama Senin sama Rabu. Kalau Selasa sama Kamis aku fokusin untuk ngajar. Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk event gitu. Nah, tapi memang pada praknya, kadang-kadang kalau misalnya ada yang urgent banget event misalnya jatuh hari Senin, ya udah kan sayang gitu kan, sayang duitnya gitu. Mau nanya juga nih, kan ini Jessi punya anak 1 ya? Ya. Umur berapa sekarang? 8. Si Song. 8. Pernah protes nggak? Mami sibuk sekali sih, gitu. Nggak ada waktu buat aku. Pernah, tapi dia protesnya tuh kayak sekarang tuh kalau misalnya kayak aku mau pergi gitu, dia tuh kayak mami jangan pergi gitu. Terus kalau nggak, mami kenapa pergi aja gitu, seperti itu sih. Jadi memang sih sejujurnya, apalagi dari tengah tahun sampai akhir tahun ini, jadwal aku tuh fullnya udah gila-gilaan banget. Dan dia lebih banyak sama Peter, karena Peter sekarang kan kerjanya lebih di rumah ya gitu, dia ngelukisnya di rumah. Jadi aku yang banyak mobile di luar gitu. Jadi ya memang kadang ada sih kok guilty feeling gitu ya, gitu pastilah ya. Mungkin Koko juga merasakan kali ya, meninggalkan istri dan anak gitu kan kayak, aduh tapi ya memang tanggung jawab mau gimana gitu kan. Kadang-kadang dibawa juga ya? Dibawa. Dulu lihat maminya. Dulu waktu masih kecil justru waktu dia masih sampai TK itu kalau aku pergi kemana bahkan kerja event pun aku bawa gitu sebelum pandemi ya. Tapi sesudah pandemi terus online sekarang udah mulai lagi nih kalau event-event dibawa gitu. Dan begitu lihat mamanya kayaknya profesinya udah mau ditiru kelihatannya sama anaknya ya. Ya, sebenarnya karena dia aja suka sih. Suka ya? Iya. Mungkin lihat figur mama, oh gini ya, ini keren gitu ya. Jadi akhirnya mungkin dia ikut juga gitu ya. Mungkin, iya. Dengan kesibukan ini nanya nih ya. Lumayan ya penghasilannya sebenarnya. Lumayan sih ya dibilang cukup lah kok. Cukup. Lebih besar dari suami ya. Enggak, suami sekarang kalau jual satu lukisan sama kayak gaji aku sebulan. Waduh, lumayan kalau gitu. Itu mah ininya dia sih, lebih besar. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan kok. Dulu waktu memulai sulit nggak sih, Jess? Dapat klien gitu untuk membangun kepercayaan trust sampai sekarang tuh kayaknya kalau aku lihat kalau aku undangan ketemu lagi Jessi, berarti kan banyak yang tahu sekarang ya. Dulu gimana nih awalnya? Nah ini kok menarik, sebenarnya kalau untuk di dunia singer itu jauh lebih mudah dapat kerjaannya sebetulnya. Karena memang aku berangkatnya kan dari seorang penyanyi ya gitu. Tapi untuk di dunia MC sendiri masih ada stigma yang mikir bahwa bisa nggak sih MC cewek sebagus MC cowok, sewibawa MC cowok, sefun MC cowok gitu kan. Jadi masih ada perbandingan gender lah seperti itu. Dan memang ya aku cuman bilangin dulu aku tuh sempet kayak aduh Tuhan nih ngeliat tanggalan kok masih pada kosong gitu kan ya, kok kayak gini sih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku cuma bilang kayak gini, kalau memang itu buat aku Tuhan pasti udah siapin gitu kan. Terus kalau memang tanggal itu kosong berarti itu waktunya aku untuk keluarga gitu. Dan aku merasanya klien-klien yang percaya sama aku tuh karena mereka memang udah pernah lihat aku terus seneng sama gaya pembawaan aku atau yang direkomendasiin sama WO dan aku tuh bersyukur Tuhan tuh mempertemukan terus sama orang-orang yang tepat gitu, yang terus ngasih rekomendasi ngelihat video apa segala mereka suka gitu. Jadi ya memang kalau untuk di dunia MC dibilang susah awal-awalnya iya karena itulah stigma dengan MC cewek tuh
Jarang kayak ya? Jarang ya si cewek gitu. ya? Kalau nggak kan cuman buat partner duet biasanya suruh Buat- solo tuh buat kayak yang pemanis. iya. Kalau solo tuh kayak sanggup nggak sih gitu kan iya, kalau iya, cewek iya. gitu. Ya tapi puji Tuhan sih Iya, iya. seiring berjalannya waktu ya Daisy gitu kan Iya. gitu. Sekarang kalau lihat jadwal, aduh Tuhan kebanyakan juga. Enggak mau bilang gitu. Cuma memang ada kalanya kalau aku ada tanggal kosong tuh kayak, aduh makasih Tuhan bisa istirahat gitu gitu loh kok. Sekarang malah gitu ya? Sekarang Malah malah gitu. kayak gitu. Nah ini menarik ya. Kan katanya kalau keseimbangan itu kan antara keluarga, karir, ini kan kita sebut karir lagi Iya, ya. iya. Sama pelayanan itu mesti seimbang nih. Iya. Ini kan profesi ini tuh kan ngambilnya Jumat, Sabtu, Minggu. Yes. Jumat, Sabtu, Minggu. Kadang-kadang Yes. Minggu itu kan waktu beribadah. Iya, iya, Nah, betul. itu gimana Jess? Pengalaman Jessie dalam sisi spiritualitas ya, bahwa harus seimbang nih gitu. Kalau misalnya hari Jumat Sabtu nggak masalah kok. Nah kalau misalnya hari Minggu itu aku tuh gini. Kalau hari Minggu kan jobnya kalau misalnya sore mah aku bisa ibadah dulu pagi Iya, pasti. iya, iya. Nah tapi kalau misalnya jobnya ternyata pagi nih, jadi mau nggak mau hari itu aku ngambilnya online gitu. Cuman memang ini karena pas bisa online ya gitu. Kalau zaman dulu belum online, ya jujur li aja suka bolos gitu. bolos Jadi akhirnya kayak yang aduh Tuhan maafkan aku. Iya Tuhan, gitu. kenapa kawinnya tuh nggak harus hari Senin Minggu aja ya? gitu. Gimana kalau Senin tuh kan Selasa gitu. Harusnya hari Sabat kan istirahat ya. Ini aku malah kerja. Iya Gitu. tapi Senin sampai Jumatnya istirahat. Oh bisa gitu, bisa kayak gitu. Idealnya begitu ya. Cuman ya memang sekarang karena juga sampai akhir tahun ini itu juga kan maksudnya anak-anak pemuda juga, Ci bisa bantuin pelayanan, Ci bisa. Nah memang gimana ya, aku nggak ngorbanin tapi aku juga harus tahu diri gitu. Kalau misalnya aku ambil, aku takutnya juga nggak ngasih sesuatu yang maksimal gitu. Jadi ada pertimbangan ke situ gitu. Jadi aku bilang tahun depan aja boleh nggak? Iya. Nah ketika punya profesi itu kan seringkali kan orang nggak berani ngambil posisi itu dan sebagainya. Dan kalau udah jalan tentu ada yang nggak jalan 100%. Contohnya desainernya butiknya nggak lanjut karena mungkin Nah, itu gimana pengalamannya Jess? Karena mungkin dulu karena aku mikirnya ini ada opportunity ini aku semua ngerasa diambil. bisa gitu kan kok aku ngerasa bisa dan memang ngelihat aku tuh butuh karena kan aku juga tulang punggung keluarga gitu kan. Bukan tulang punggung keluarga inti tapi tulang punggung keluargaku sendiri, gitu. Nah jadi aku tuh ngerasa ada opportunity ini kayaknya aku bisa deh gitu. Terus ada opportunity aku bisa deh gitu. Tapi setelah dijalanin kok kayak kewalahan sendiri, malah keluarga aku sendiri yang masa suami dan anak kan malah terbengkalai gitu. Jadi ya memang pada akhirnya ya kita harus punya hikmat sih ya untuk tetap itu kan yang aku pilih si bridal itu kan memang di luar jalur entertainment gitu ya kok ya gitu. Kalau kayak vocal coach, singer, MC itu kan masih di satu jalur gitu kan, nulis naskah dan sebagainya masih satu jalur sebetulnya. Nah bridal sama lagi itu jualan makanan gitu, itu tuh benar-benar di luar ini kan ranah entertainment dan aku ngerasanya aduh Tuhan ini aku nggak sanggup kayak gini. Maksudnya kerja sehari 24 jam tuh nggak cukup kok gitu. Maksudnya bahkan tidur pun pasti mikirin kerjaan gitu. Jadi kayak nggak sehat gitu. Belum harus ngerjain PR anak. Makan anak ya. Tapi sempat nulis gitu ya? Sempat. Kalau nulis itu memang aku kalau sekarang tuh enaknya karena kalau song sekolahnya kan ada panjang tuh. Jadi aku bisa ngambil di waktu itu. Entah ngonten lah, entah nulis lah atau apa itu aku ngambilnya di waktu anak sekolah. Sekarang juga bikin konten? Juga. Bikin konten untuk TikTok ini kursus musik aku. Oh kursus musik, bukan MC bukan? Bukan. Kursus musik ya, oke. Untuk yang kursus musik gitu. Terus sekarang juga lagi ada project drama musikal kan sampai akhir tahun nih lumayan. Kapan tuh proyeknya? Ada 3. Buat November 1, Desember 2. Oh di mana itu nantinya? Kalau yang November itu nanti di IFGF itu karena dengan gereja? Yang ini enggak karena ini kursus vokal aku yang bikin konser. Lalu nanti yang 2 Desember itu acara weddingan tapi dibikin konser gitu. Lalu nanti di Desember itu ada gereja minta aku untuk bikinin drama musikal. Jadi itu ada wedding dibikin konser ya? Baru ya kayaknya? Baru kemarin kita udah pernah sekali. Jadi nah terinspirasi dari situ, kliennya seneng. Jadi mau dong sih dibikinin kayak gitu juga. Ya udah kita bikinin. Luar biasa ya. Seperti itu. Jadi bisa dibikin apa aja weddingnya kalau sama Jessie? Bisa. Dibikin arisan, dibikin drama ya, dibikin stand up comedy juga bisa ya? Bisa. Asal nanti ada budget mengikuti. Karena kan ada bukan gimana sih soalnya kayak gitu-gitu effortnya cukup lumayan kok. Jadi ya lumayan lah ini. Budgetnya mahal gak sih Jess?
Apa nih? Yang mana nih? Untuk misalnya aku mau dibikinin wedding sama Jessie diaturin. Karena aku kan sebenarnya di entertainment. Ya? Kalau untuk organizer aku bisa kerja sama lagi sama orang lain gitu. Nah kalau untuk kalau untuk MC sama dibilang mahal, gimana Gini ya kalau rata-rata MC sekarang berapa sih kalau wedding? Kalau yang profesional internasional ya, international wedding itu start dari 4,5 juta sampai 10 juta lah kurang lebih segitu. Jadi kalau rata-rata MC ada di sekitar segituan ya? International wedding ya, kalau tradisional aku kurang paham gitu. Kalau Jessie masuknya di international? International wedding. Segituan ya, gitu. antara 4,5 sampai 10 juta. Tergantung eventnya ya? Tergantung eventnya. Sebenarnya nggak tergantung event sih, tergantung, nggak tergantung, memang rate kita harus segitu gitu, jadi supaya ada pasarannya. Gitu. Tapi rata-rata kurang lebih segitu ya, untuk kontrak Bandung, MC doang. Indonesia lah ya. Untuk di Bandung doang. Kalau di Okay. luar Bandung ada rate lagi tambahan. ya. Karena ada harus nginep, harus transport. Betul. Oke nih. Nah, promo-promo yang kamu lakukan tuh gimana nih? Supaya langgeng kan? Kalau punya gini kan mesti langgeng gitu. Betul. Sebenarnya kalau promo, aku tuh sebenarnya orangnya kan introvert ya kok. Banyak orang nggak percaya kalau aku ini introvert. Introvert dan pemalu. Iya benar. Gitu. Tapi dari tadi kita nggak kelihatan ya. Malah anehnya, ini sepertinya yang jadi hostnya beda ya. Mau saya yang nanya gantian. Nggak, sebenarnya aku tuh berangkatnya dari anak yang introvert dan pemalu sebenarnya kok. Cuman karena aku memang bergelutnya menyenanginya dunia entertainment. Kenapa? Jadi aku tuh harus berusaha untuk menyesuaikan. Tapi setelah pulang kerja aku tuh butuh waktu untuk sendiri, untuk benar-benar udah stop gitu, untuk lepas topeng misalnya begitu loh. Baterainya low. Iya, baterainya karena entertainment tuh kan harus ngebadut ya. Mau kita sebelum berangkat kita misalnya lagi berantem sama pasangan atau emang lagi ada masalah berat banget, tapi begitu udah di atas panggung kita harus on gitu kan. Jadi udah lupain semua, konsen sama acaranya gitu kan. Dan how to manage acara itu biar terus di atas. Orang bilang, enaknya kalau jadi MC ya kerjanya cuma cuap-cuap doang lah. Cuap-cuap itu juga butuh otak ya. Maksudnya gimana cara kita tuh mempertahankan acara yang 3 jam itu berlangsung biar moodnya tetap enak, biar tamu juga nggak ngerasa bosan, pengantin dan sebagainya juga kan tetap ngerasa asik gitu ya. Nah, itu tuh kan effort banget gitu. Nah kalau promo-promo kok sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang promo gitu ya? Bukan tipikal orang gimana gitu, aku tuh nggak ya gitu, bukan tipikal yang ngelobi gitu, aku tuh orangnya nggak gitu. Jadi aku justru lebih kayak yang lu suka, lu lihat portofolio gua, lu pakai gua gitu. Nah aku tuh nggak yang nggak begitu. Tapi promo aku adalah aku tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar aku yang sudah percaya dengan aku kasih fasilitas dan servis terbaik dari klien-klien yang memakai jasa MC Jessie Anggraini. Kemudian aku tuh pokoknya selalu ngasih berusaha memberikan kesan baik sama orang-orang yang aku temui. Itu aja sih kok. Jadi pameran wedding ikut gitu ya. Sekarang justru udah enggak. Kalau musiknya ya, tapi kalau karena namanya udah oke sih ya. Enggak juga sih, karena bapaknya kayak udah pindah haluan. Bapaknya jadi sekarang musiknya mau lebih ke seni ya. Iya. Musiknya aku yang pegang, tapi puji Tuhan aku masih dipercaya untuk jadi in-host-nya acara Wedding Expo besar di Bandung gitu. Jadi aku selalu diminta untuk jadi MC di situ. Jadi ya itu yang ya orang lihat Ci Jessie ada gitu. Jadi ya masih ada namanya lah gitu. Memang MC perempuan tuh jarang ya. Jarang yang internasional. Kalau internasional itu sekarang tuh 4 ya yang termasuk Jessie itu 4 ya. Termasuk Jessie ya. Gitu. Oke. Kalau MC itu kan berarti butuh ide. Itu dari mana nyarinya, Jess? Sementara kamu sibuk nih, terus kamu nyari-nyari ide, nyari-nyari mungkin apa lucu-lucu atau games atau apa itu gimana tuh? Kadang aku lihat dari sosmed sih kok, tapi dari sosmed aku lihat gitu. Kadang kalau dulu banget aku tuh belajar. Kalau dulu kan aku lebih banyak job singer daripada job MC gitu. Jadi aku tuh tiap kali aku jadi MC, jadi singer itu aku selalu merhatiin, MC ini gini ya, bawainnya MC gini ya. Nah aku tuh belajar cara mereka membawakan acara. Nah kalau sekarang karena memang sudah terbiasa, jadi aku tuh lebih lepas aja, lebih ngalir gitu. Kalau ide-ide sih kadang gini, kalau susunan acara wedding kan kok sebenarnya ya gitu-gitu aja, bener nggak sih kalau datang ke wedding kan acaranya itu lagi. Cuman memang aku kalau ciri khas aku selalu mengeluarkan apa yang menjadi ciri khasnya pengantin justru gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak
ngulik untuk apa ya? Saya nggak terlalu banyak ngulik untuk melakukan sesuatu yang pura-pura lah atau di setting gitu. Nah, jadi emang lepas aja natural aja Nah gitu. ini mau nanya nih, jaga mood nih. Iya. Kadang kan kayak kemarin dapat musibah gitu ya, terus harus MC dan segala macamnya gitu. Nah itu gimana jaga moodnya aja? Kadang-kadang kan pasti kan perasaan tuh kadang-kadang kan, terus harus tampil ini padahal lagi sedih gitu. Iya itu dia, makanya yang namanya orang kerja di dunia entertain tuh topengnya banyak banget gitu. Tolong Jadi, bikin muka saya sih. Iya, kemarin bener banget sih kok pas kemarin abis kemalingan itu kan, sorenya aku harus berangkat nge-MC gitu, jadi bener-bener make up juga di mobil aku tuh karena udah saking gak bisa mikir. Masih kesel gitu ya. Nyampe ke tempat nge-MC, ya udah aku cuman yang, udah Tuhan aku tuh sekarang mau kerja gitu, maksudnya kasih aku tenang, ya gitu aja cuma bisa doa tarik nafas, terus udah begitu jreng mulai langsung teng pasang Ini senyum. menarik ya. Masih inget Tuhan ya, Jess? That's the first source. Okay. Iya. Itu kayaknya kalau ya, pasti ya? iya pasti gitu. Pasti ya? Saya kalau nggak inget sama Tuhan. Kadang-kadang kan gini, udah biasa nge-MC, lupa nih nggak doa lagi, nggak dari Tuhan. Langsung aja udah biasa gitu kan. Tapi selalu Jessy. Selalu sih kok. Jadi aku tiap kali mau event apapun gitu, aku selalu sama teman-teman WO juga apa segala mau apapun agama kepercayaan kita, yuk kita doa dulu bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya enggak mah kayaknya. Dari kecil di GKI Kebonjati ya? Aku ya. Oh, berarti bagus sekali sekolah minggunya mengajarkan Jessy sampai sekarang. Promosinya bagus banget. Bagi yang punya anak-anak tolong langsung dibawa ke GKI Kebonjati. Oh, hostnya kebetulan pendetanya. Iya, tapi memang dalam MC itu selalu ada momen-momen ini ya. Lagi berantem sama Peter gitu kan. Iya. Pernah. Dia tugas gitu. Bro, terus kayak kan dia musiknya, aku MC-nya gitu kan. Aku kan lagi kesel banget gitu sama dia, cuman ya udah harus gitu. Oke, sekarang lagu ini gitu kan. Sekarang lagu ini gitu. Tapi aku nggak senyum misalkan lagu ini, cuman nanti begitu udah di panggung baru smile lagi gitu. Gitu aku bilang topengnya tuh banyak banget. Ini kalau lihat kan Peter suka ngiringi Jessy nyanyi gitu. Walaupun gitu tetap ada beda selera musiknya, ada nggak sih? Kalau beda selera musik nggak ada, tapi yang beda itu kadang sudut pandangnya. Jadi kayak misalkan kalau dia tuh pengennya misalnya nih prosesi, menurut dia bagusnya dibawanya arahnya kayak begini. Kalau menurut aku enggak, moodnya aku tuh enaknya begini, karena kan aku yang MC-nya gitu kan, aku pengennya begini. Kadang-kadang suka gitu aja sih. Terus nggak jadi aja. Ternyata beda pilihan pengantinnya. Jadi percuma kita debat. Udah ngabisin otot ya, udah capek-capek gitu ya. Nah jadi sekarang proyeknya memang yang paling sering itu lebih ke MC. Sekarang MC sama vocal coach. Juri ya. Kalau nulis naskah sutradara juga nih kelihatannya ada event. Ya kalau untuk yang biasa kalau menjelang akhir tahun sih kok yang lebih padat ke itunya. Udah mulai mikir nggak ke depan mau apa lagi nih? Nyalek misalnya, masuk parpol. Enggak nih, yang ke depan PR yang paling berat itu adalah mempersiapkan 100 tahun GKI Kebonjati. Itu udah di-book dari sekarang Jessy. Karena kan gini ya, tahun ini kan aku dikontak. Jessy bisa bantuin kan tanggal 24 Desember gitu kan. 2023. Yang ini. Ini 23 belum 100. Belum, 99 kan. Cuma masa dikontak sama komisi musik tuh. Jessy bisa bantuin gak tanggal 24 Desember pelayanan malam Natal. Aku bilang, Tan maaf, pisan kayaknya Natalan tahun ini aku mau sama keluarga gitu. Mohon maaf banget. Kira-kira ada job ya. Tanggal 23-nya, tapi juga belum pasti. Aku bilang kayaknya pengen sama keluarga. Karena kan tahun depan aku udah bakal stay untuk ngurusin yang 100 tahun. Kalau saya dengar gitu saya langsung jawab tuh. Oke, kalau gitu ngisinya sama keluarga aja. Keluarga kebetulan ya. Harusnya gitu ya. Itu ngisi ya. Harusnya gitu ya. Tolong Tante Kristi jangan denger. Jadi 100 tahun sudah di-book nih? Iya, Tante kemarin kan yang mesti ayo coba mulai 25 Desember 2024 berarti kan? 2024. Jadi nggak boleh ada job ya, mohon maaf yang wedding mau pakai Jessy itu tolong digeser waktunya, jangan 25 Desember 2024 ya. Mungkin lebih baik nikahnya ditunda ke 2025. Januari ya. Demi dapat MC Jessy ya. Amin. Jadi itu kesibukannya untuk yang Kebonjati. Tapi ada nggak di luar profesi ini yang kayaknya pengen juga nih saya terjun ke sini nih gitu?
Kayaknya Maksudnya? kalau sekarang kalau misalnya dibilang Belum. kayaknya enggak sih kok. Karena maksudnya aku justru lagi pengen banyak mengejar passionnya Iya, di iya. yang sekarang aku jalanin Iya, gitu. iya. Karena tahun depan sih aku pengen lagi memproduksi film sama klip Ya. gitu. Udah berapa film, Jess, kalau dihitung? Dari yang kamu buat Indie sampai ya? yang sekarang indie ya? Indie itu Kira-kira. tiga yang panjang, satu yang pendek. Pendek. Yang di 4 Kebon Jati itu berarti. termasuk ya? Iya, Oke. 3 Novel? panjang sama pendek. Kalau novel 3, ongoing juga? 4. 4. Aku tuh tahun depan juga pengen bikin novel yang based on my real story. Itu bisa dilihatnya di mana? Kalau yang 3 itu ada di platform Quickku. Oke, Quickku.com. nanti dibantu ya, diketikinnya Quickku ya. Quickku.com Itu gitu. gratis? Romance comedy itu gratis Gratis, gitu. nah. Kalau yang nanti yang tahun depan itu semoga bisa itu based on real story, tapi aku mau bikinnya lebih ke arah, mungkin aku bilangnya apa ya? Restory-nya Jessie gitu. Ya perjalanan hidup lah gitu. Hidup ya. Bukan biografi juga enggak Bukan, sih. Siapa gue kan mungkin. Cuma maksudnya kayak pengen menceritakan ada momen-momen di hidup aku tuh yang memang gimana aku struggle-nya, tapi itu Tuhan yang tetap ada kasih kekuatan Kekuatan gitu ya. Oke. Gitu. Waduh, jadi kalau yang lainnya belum ya, tapi katanya Just Tip juga ya. Iya, dulu Masih? sebelum pandemi. Sekarang udah enggak? Sekarang pengen dimulai Mulai lagi ya. Ya buat ibu rumah tangga ternyata kehidupannya itu udah selalu di rumah ya. Bisa banyak hal, just tip, nulis ya di rumah. Pokoknya kayaknya nggak produktif. bisa diem gitu, nggak bisa ya. Just, di rumah Aku tuh sebenarnya senang masak kok. masak juga. Mau buka kafe juga nggak? Pengen justru Iya, iya. sebetulnya. Cuma aku lagi-lagi kan harus tahu diri ya gitu. Mungkin kalau sudah MC-nya masanya sudah hilang, ya, mungkin buka kafe. Mungkin ya. Oh, iya, iya. Ada masanya sih kalau MC gitu? Enggak juga sebenarnya. Tergantung sih. Iya, iya. Maksudnya ada pilihan juga. Memang aku juga kan kalau MC itu kan benar-benar kerjanya kan pakai fisik sendiri ya kok gitu, dan emang ini masih masuk nggak ke ulang tahun anak Sweet 17? Ada yang minta. Tetap ada, masih masuk ya? Nggak ada yang minta, tapi aku kalau Sweet 17 aku nolak. Oh, karena aku takut dipanggil tante. Iya. Oke, semuanya kita bersama Tante Yesi. Karena aku sedih ya, lagi MC panggil tante, Cici. Kecuali anak gereja ya, tak bisa diancam. Kalau yang lain nggak bisa ya. Ya, jadi kalau MC Sweet 17 aku udah yang aduh mohon maaf. Pas muncul aja udah langsung bilang, oh itu mamahnya. Iya. Kan sedih ya. Kecuali aku bilang kalau misalnya acaranya yang maksudnya intimate, cuman makan keluarga gitu aku masih mau. Tapi kan misalnya udah nggak ulang tahun pernikahan masih ya. Gitu ya. Atau Sweet 17 tapi yang intimate gitu kok. Tapi kalau misalnya acara udah hura-hura udah nggak masuk kali ya. Mohon maaf. Udah nggak masuk saya. Kalau yang anak kecil? Kalau anak kecil masih okay. Karena masa kalau anak kecil manggil gue tante kan ya udah ya gitu, emang udah tante. Jadi tidak semua MC bisa nih, kalau ini agak multi talent ya, semua bisa ya. Lumayan lah kok. Sampai orang tua juga bisa kali ya, ulang tahun bisa. Umur 90 tahun. Bisa. Ya, masih nyambung, bisa dibercandain. Bisa. Asal masih mendengar omanya. Muntah garing ya, aku teh ngomong naon si omana cicing wae. Paling yang diganggu gitu. Keluarganya ya. Jadi buat yang dengerin podcast kita, ibu rumah tangga ini bisa berkarya banyak nih ya, bisa ngasilin. Tapi emang tergantung passion sih ya. Iya betul. Ya. Karena gini sih kok aku juga pasti gini, kadang-kadang orang ngelihat ibu rumah tangga yang cuman pure jadi ibu rumah tangga tuh kok kayak nggak produktif gitu kan, kayak apa. Aku tuh nggak ngerasa gitu, kan jadi ibu rumah tangga juga capek banget gitu kan. Tapi peran ibunya tetap jalan. Betul. Gitu ya. Cuman aku memang memilih untuk menjadi seorang ibu yang produktif karena aku memang pengen ngasih contoh sama anak aku kan cewek ya. Jadi aku pengen ngasih contoh sama dia bahwa kita tuh wanita nggak bisa bergantung cuma sama laki-laki gitu. Jadi kita aku pengen, gitu iya betul. Maksudnya dari segi finansial pun kita pun harus punya kemandirian. Betul. Bukan berarti kita nggak bergantung sama laki-laki. Laki-laki tetap punya tanggung jawab gitu kan. Tapi in case ada apa-apa kita tuh nggak pusing gitu kan harus kemana. Apalagi aku sama Peter memang berencananya cuma punya anak satu kan, tunggal. Jadi aku memang pengen mengasih contoh sama Song bahwa wanita pun harus bisa berkarya, berkarir. Tapi yang pasti karya-karir kamu tuh harus bisa jadi blessings buat orang gitu. Sepanjang perjalanan hidup nih ya, yang sampai sekarang nih, gimana Jessie melihat penyertaan Tuhan? Nah, ini penting nih.
Wah, itu harus satu podcast tersendiri. Waduh. Jadi kita lanjutkan ke bagian kedua. Tapi singkat aja. Singkat. Kalau gimana ya kok ya, aku tuh ngerasa gini, pokoknya ya kalau mau ngomong gamblang, kalau aku nggak kenal sosok Tuhan, itu aku tuh udah pasti jalannya melenceng aja. Aku udah pasti yang edan lah gitu, gelo gitu istilahnya gitu. Mungkin ketemunya bukan di podcast tapi di pinggir jalan. Gitu ya. Lagi nggak pakai baju mungkin ya, lagi lari-lari gitu. Stres Itu gitu ya? stres gitu benar-benar jadi yang punya perjalanan hidup yang begitu. Iya, kalau makanya aku pengen nulis buku itu karena aku pengen lihat gini, mungkin kalau aku melihat mau drama di hidup aku kok kayak yang berat banget ya, tapi mungkin kalau ngelihat orang lain juga banyak yang drama hidupnya tuh lebih berat. Tapi di sini yang aku mau sharing itu highlightnya adalah bahwa semua itu tuh Tuhan izinkan terjadi. Saat itu terjadi nggak bisa lihat maksudnya apa, marahnya ada, keselnya ada, kecewanya ada gitu. Tapi begitu udah ngelewatin, oh gila ya maksudnya tuh itu loh gitu. Terus waktu itu tuh ya ampun Tuhan bukain jalannya tuh begini loh gitu. Bingung kan? Kita tunggu novelnya. Kapan kira-kira aja novelnya jadi? Pengennya tahun depan kok, pengennya. Tahun depan, oke. Berarti kita tahun depan bisa lebih jelas yang tadi bilang ini itu yang tadi nggak disitu. Benar-benar kalau diceritain spoiler nanti. Iya spoiler. Nggak pada baca ya. Intinya apa ya kok? Aku tuh kadang ngerasa kalau ngelihat dramanya, maksudnya kehidupan aku tuh kayak sampai mikir kayak gini, Tuhan ini mah mimpi, aku bilang kayak gitu. Tuhan ini mimpi, tolong bangunin aku, ini mah mimpi buruk, aku bilang kayak gitu. Tapi kok kayak nggak bangun-bangun gitu, terus ngelewatin hari demi hari hari demi hari gitu, itu yang bikin ini kalau bukan Tuhan tuh nggak bisa. Gitu. Satu titik pernah nggak kecewa? Pernah banget. Ninggalin gitu? Marah jadi kayak aku nggak mau berdoa, aku nggak mau saat teduh, aku nggak mau baca Alkitab, pokoknya aku mau jalan sendiri aja udah, pokoknya aku lagi mau marah sama Tuhan gitu. Aku sampai ngomong kayak gitu, pokoknya aku lagi mau marah sama Tuhan, kasih aku waktu marah sama Tuhan gitu. Aku bilang kayak gitu. Tapi ya semakin marah semakin deket kali ya. Iya gitu kan, kayak kita kalau habis marah sama pasangan kan, terus pas udah baikannya lagi kan kayak justru lucunya aku tuh ini kalau aku boleh share yang waktu pas proses dialium itu loh kok. Iya. Itu kan pas lagi pandeminya banget kan, itu tuh aku ngerasa di situ 2 apa 3 tahun kebelakangnya itu aku tuh lagi kosong banget, pelayanan rajin apa, tapi aku kosong. Aku tuh nggak ngerasa aku tuh impact banyak orang gitu. Nah, ketika ngeproses dialium itu, terus aku kan kena COVID ya. Waktu aku kena COVID, aku marah sama Tuhan. Aku bilang kayak gini, Tuhan, aku tuh berkarya ini tuh buat ngeberkatin orang loh gitu. Tapi aku bilangnya aku lagi gitu. Jadi aku nggak bilang bahwa itu tuh Tuhan yang maksudnya Tuhan tapi lewat aku gitu loh. Jadi aku ngerasa itu tuh aku yang di depannya gitu. Kesombongan aku yang begitu, tapi pas lagi COVID, itu kan waktu COVID yang awal banget betul. Dan aku di karantina tuh 1 bulan loh, nggak ketemu anak gitu kan, yang PCR pun harus 2 kali baru negatif yang gitu baru kan. Pertama-tama itu ya. Yang alfa pisan. Tapi di situ justru malah aku tuh kayak ditarik sama Tuhan. Jadi tiap hari aku rajin lagi saat teduh, aku rajin lagi padahal itu 2 tahun itu aku udah bolong kok saat teduh, itu bolong. Kayak momen retret ya. Betul. Ditarik dari kesibukan lu. Betul. Udah sakit dulu deh. Iya. Iya. Kayak gitu. Jadi dan dari situ aku malah sampai sekarang tuh jadi kayak intim banget gitu. Bangun lagi intim sama Tuhan gitu. Itu paling penting ya. Iya gitu. Nah itu jadi kalau mau dengar kisahnya, tadi dialium tuh apa ya? Itu bisa ditonton di GKI Kebonjati ya, YouTube GKI Kebonjati itu. Kalau nggak salah kalau buka tuh biasanya langsung muncul paling atas tuh ya. Dialium itu film khusus hari Natal kalau nggak salah, dan itu ditulis oleh Yesi dan juga disutradari, dan Yesi juga main di situ ya, cukup bagus tuh filmnya ya. Jadi tonton jangan lupa di YouTube channelnya GKI Kebonjati, Dialium. Semoga bisa bikin sesi kedua. Sesi kedua 100 tahun. Ko Stephen. Ya. Colek Pak Stephen. Ini kayak Musa ya. Jadi Musa waktu ngetok air apa batu itu ya. Kami akan, padahal kan bukan kami, bukan saya. Betul. Jadi saya ngerasa itu 2 tahun kebelakang itu tuh saya berjalannya udah pakai kekuatan saya sendiri. Saya pengen saya yang dilihat, bukan Tuhannya gitu. Udah keren gitu. Ini guenya nih, Jessinya nih yang harus maju gitu. Nah itu saya benar-benar dipukul banget gitu bahwa bukan kamu gitu. Ini makan Tuhan yang izinin gitu kan gitu. Tuhan yang bukain jalan gitu. Kayak gitu. Nah ini menarik percakapan Pawes kita hari ini.
supaya kita dapat informasi ya. Kalau jadi ibu rumah tangga juga tetap bisa berkarya walaupun tidak harus seperti yang Jessie lakukan sesuai passionnya masing-masing. Betul. Tapi dalam berkarya itu juga kita tetap harus bisa membagi antara keluarga, karir, dan pelayanan. Memang gak mudah. Tadi Jessie juga bilang selalu ada konflik dan sebagainya. Tapi dalam penyertaan Tuhan ini bisa dijalani dengan baik. Betul. Gitu ya. Yang pasti sih komunikasi sama pasangan sih kok itu yang paling penting gitu. Karena kan maksudnya jangan egois bahwa ini kerjaan gue yang paling penting gitu, kerjaan lu enggak gitu kan, maksudnya. Tapi ego itu kadang-kadang ada ya. Ada gitu, maksudnya ya ini tahun udah deadline gitu kan, apa gimana kayak gitu, itu ada. Tapi ya apa, pokoknya intinya komunikasi sama pasangan sih itu yang paling penting. Betul. Untuk ngatur jadwalnya, ngatur apa. Support pasangan juga sangat penting. Iya Kalau nggak betul. support ya tiap pulang MC. Iya emang. Bawa pintu sendiri. Jam berapa ini baru pulang? Perempuan. Ya, untungnya gitu. sama-sama di dunia yang sama ya. Walaupun sekarang udah mau agak beda lah gitu. Ya, nanti kita ngobrol sama suaminya. Iya. Peter, gimana kamu Erario? Hari ini tidak datang, jadi nanti kita akan ngobrol dan kita lihat di podcast berikutnya. Mungkin ada pesan terakhir buat yang dengar, terutama buat kaum ibu-ibu ini atau enggak remaja-remaja putri, silakan. Kalau aku sih pesannya kayak yang tadi satu, ngeliatnya kesini nih. Kesini. Ya. Buat remaja-remaja putri dulu ya khususnya nih, ingat bahwa wanita itu kita tuh diciptakan sebagai wanita itu kan menjadi pendampingnya nanti ya menjadi pendamping dan penolong calon suami kelak gitu kan. Jadi justru mulai dari sekarang nih mumpung usianya masih muda gitu kan, cari gali apa yang menjadi passion kamu, potensi kamu untuk bisa terus nanti kamu bawa sampai kamu nanti sudah menikah. Jadi kamu sekarang udah sekolah capek-capek nih gitu, udah sekolah capek-capek udah ini istilahnya jangan berhenti ketika kita tuh sudah menikah, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang bisa melengkapi lah istilahnya mah gitu kan untuk calon suami di masa datang gitu. Nah, kalau untuk ibu rumah tangga, kalau memang masih punya passion untuk misalnya bekerja, membantu suami dan sebagainya gitu, nggak apa-apa mulai dulu aja dari hal-hal yang kecil gitu kan, tapi dibikin istilahnya tuh komitmen gitu. Apalagi yang mungkin anak-anaknya, ya kalau misalnya aku ngerti sih ya kok kalau anak-anaknya udah nggak cuma satu, kalau aku anaknya kan cuma satu, kalau ini anaknya banyak udah kayak gitu, nggak punya neni atau apa boro-boro ya mikirin kerjaan gitu kan. Tapi intinya cari deh, pasti ada sesuatu yang bisa bikin kita tuh lebih produktif, bisa berkarya gitu. Atau ambil misalnya kalau misalnya nggak mau produktif berkarya di kerjaan, bisa produktif berkarya lewat pelayanan misalnya kayak gitu kan. Jadi setidaknya hidup kita itu tuh juga nggak cuman impact ke dalam aja, tapi bisa ada impact keluar gitu. Keren banget. Itu sih. Ya buat terutama audiens kita ibu-ibu, tapi juga ya. Yang pasti obrolan kita seru tadi dan semoga dari setiap obrolan yang kita lakukan ada banyak hal yang bisa diambil ya, terutama bagi ibu-ibu yang saya punya passion nih tapi gimana memulainya dan sebagainya. Tadi cerita Jessie luar biasa dari mulai yang kecil, singer, lalu MC, dan ketika udah besar seperti sekarang ini juga punya masalah tersendiri ngaturnya gimana dan sebagainya. Semoga tadi bisa mendapatkan pemahaman yang baik ya, supaya nggak bingung lagi ya. Nah, kalau memang butuh MC boleh nanti kontak-kontak ya, Jessie bisa dikontak di nanti nomornya kita kasih. Ya. Duet sama Ko Andi. Iya. Dulu juga MC kan? Dulu MC juga ya. Tapi sekarang MC di mimbar. Oh dulu waktu cici aku nikah kan Ko Andi MC-nya. Iya benar. Tapi sekarang sudah tidak lagi MC ya, kecuali MC di sekolah minggu. Ya. Nah. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Kita kembali lagi di podcastnya Orang Bingung GKI Kebon Jati berikutnya. Tuhan berkati. Dadah, thank you.